Handphone dikantongin, dikantongin, oke. Lo, gue tunggu ribut ya. Sip. Barusan Jaka sudah ngasih kita tiket buat masuk ke dalam acara apa nih? Indonesia Modification Lifestyle Expo IMX, sponsored by OLX Auto. Oke, Bang Jaka, terima kasih banyak. Wah, ternyata kita ada tiga tiket loh, Jar. Sekarang kita masuk ke dalam acara ini. Kayak regular tiket. Dua aja ya, yang satu kan nggak kepake. Ya. Kasih. Jadi para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan melihat hasil kerja yang sudah kita lakukan kemarin untuk mobil BMW E30-nya Andre Taulani. Jadi sebagai tim Venom, Poison Store itu mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi mengerjakan mobilnya Andre Taulani. Jadi kita itu memodifikasi audio mobil tersebut sehingga memasang sistem audio dari Venom. Jadi tema dari sistem audio yang kita pasangkan itu adalah merupakan OEM style retrofit Bluetooth. Jadi kita itu tetap menjadikan mobil itu tampilannya seperti aslinya, preservasi. Lalu kita menambahkan Pandora 3.6 speaker depan yang kita mainkan secara two-way aktif dan juga subwoofer VX 6.8. Ini turun-turun terus. Oke, mari kita lihat mobilnya. Oke, di sini kita udah lihat ada mobil jajaran untuk perang bintang. Di situ ada BMW hitam mirip saya mesti lihat ini punya Atta, ini punya Uya, ini punya Gading. Nah, itu adalah mobil kuning yang kita kerjakan kemarin. Kita lihat namanya di sini adalah El Matador. Luar biasa. Jadi mobil ini itu isinya adalah Venom Pandora VPR 3.6. Kemudian speakernya kita pakai speaker Exodus yang SC untuk standar car. Lalu kemudian kita menambahkan subwoofer VX 6.8e. Jadi benar-benar simple karena kita itu untuk mengejar supaya mobil ini fungsionalitasnya itu tetap terjaga seperti aslinya. Tanpa ada speaker belakang karena rear deck itu jewel box-nya nanti akan dibuka dan memperlihatkan air suspension. Jadi speaker belakang sama sekali tidak dipakai. Sebelumnya kita itu tadinya mau menggunakan prosesor yang lebih besar buat mobil ini dengan subwoofer yang lebih besar. Tetapi karena mobil ini tadinya besar dan kemudian dikecilkan, kita lihat nanti modifikasi bodinya itu udah jadi hatchback yang belakangnya itu mirip-mirip dengan Lancia. Tetapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah jadi kita itu harus membangun sistem audio yang lebih sederhana dari segi sistemnya tetapi memiliki suara yang bagus. Itu yang akan kita lakukan kemarin oleh tim Venom. Jadi setelah berkali-kali melihat kendaraannya, melihat fisiknya, dan juga menentukan perangkat yang akan kita pakai, kita akan melihat bahwa mobil ini tuh membutuhkan sistem yang hanya digunakan speaker bagian depan aja. Jadi subwoofernya yang tadinya kita mau pakai VX81, kita tidak jadi pakai, kita akan taruhkan di kolong untuk pakai VX 6.8B. Kalian bisa lihat di video-video yang sudah kami sertakan cuplikannya. Kemudian saya juga menjelaskan buat nanti kita pada saat penjurian ya. Jadi di bawah bangku ini terdapat prosesor Pandora 3.6. Lalu di sebelah sana ada subwoofer VX 6.8B. Oh, jadi subwoofer di baris depan sebelah kiri. Baris depan sebelah kiri. Dia itu kenapa bisa tertanam di situ? Yang kita lakukan itu cukup kompleks. Jadi kerangka dari si bangku itu dibentuk untuk menyerupai bentuknya si subwoofer. Oh. Ini kan rendah. Iya. Jadi kerangka itu menjadi kecangkangnya si subwoofer VX68. Bracketnya subwoofer ya. Bracketnya subwoofer. Di situ terletak modifikasi kita untuk audionya. Jadi ini meskipun terlihat simpel sistemnya, cuman pemasangannya itu tidak sederhana sebetulnya. Kemudian di sini kabelnya itu masuk ke dalam head unit yang disiapkan sama si Om Posma ini. Head unitnya itu dia itu menggunakan head unit yang sebetulnya asalnya dari VW Golf. Sama dia itu dibikinkan supaya warnanya itu masuk ke dalam unit BMW. Jadi ini benar-benar OEM look dan juga sesuai dengan si timeline mobilnya. Karena kabelnya itu menggunakan kabel ISO, pemasangan ke Pandoranya juga bisa jadi PNP.
Jadi sebetulnya ini semua hidup semua. Yang bertugas untuk menyalakan si Pandora juga head unit ini. Semua ada di head unit itu ya? Ada di head unit itu. Jadi suara radio, suara kaset segala macam masih bisa keluar semua dengan menggunakan Pandora. Tetapi pada saat kita mau pakai Bluetooth, kita tinggal buka handphone, panggilkan Bluetooth-nya, konekkan langsung ke Pandora, langsung keluar apa yang lagu yang kita setel di sistem Bluetooth-nya Pandora. Terus speakernya masih di posisi standar di sebelah kanan bawah. Ini untuk si mid bass 6 inci itu Pak? itu 5,5 inci. 5,5 inci. 5/2. Ya benar 5,5 benar. 5,5 inci itu bisa masuk pas loh di BMW ini loh. Mas dimensinya pas banget. Dimensinya pas. Bracketnya juga segala macam bisa langsung terpasang. Kemudian tweeter kita retrofit di tempat posisi standar pot yang ada di cell panelnya dari si E30. Jadi secara garis besar itu semua. Jadi speaker cuma satu di situ aja ya? Speaker di sini ada dua speakernya kiri kanan. Dua itu maksudnya atas tweeter, bawah mid bass. Oke. Jadi dia itu dipasangkan dengan sistem by amp mobil ini. Jadi tweeternya dapat power sendiri, si mid bassnya dapat power sendiri. Jadi suaranya bagus dari depan. Kalau pembicaraan kemarin kita di bengkel Om Posma, Om kan punya rencana kan mau dipasang di belakang si ini posisi bagasi. Iya, posisi bagasi betul. Oke, angkat pelan-pelan. Tailgate-nya kunci. Enggak. Nah, kemarin kan niatnya mau ditanam di belakang Iya. Bagian belakang. Oke, kita pegang dulu dengan hati-hati, betul. Jadi kemarin nggak jadi, karena kita itu sebelumnya kemarin mau pakai yang si subwoofer 8.1. Mau taruh di sini, Om Posma bilang, ini waktu dibuka kita mau jewel boxnya tuh airsus. Oh nggak bisa, jadi ini harus clean belakangnya. Makanya kemarin Om Posma nanya, kita mesti pasang speaker belakang nggak? Nggak, decknya itu benar-benar harus bersih. Jadi sama sekali pas dibuka nggak ada kabel sama sekali. Itu konsep kita. Kita juga sempat bahas kemarin di bagian door trim belakang nih. Iya. Sempat Om kan bilang mau ditanam gitu. Mau ditanam di situ sama sekali ngumpet. Pas ngelihat kosmetiknya udah datang panel-panel pintu dong, sayang banget kita nggak jadi. Scrap idenya. Buat teman-teman sekalian yang datang ke acara pameran terus bawa anak-anak, jangan lupa diawasi karena mobil ini itu kita harus jaga supaya dia itu pengerjaannya yang karetnya itu kadang-kadang lemnya itu masih baru, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini nih. Ini kemarin ada anaknya pengunjung ya? Ada anak pengunjung kan sebelum di barricade ini, dia ada pengunjung kita kan juga nggak tahu ya sampai antusiasnya besar banget di sini kan. Sampai pengunjung benar-benar masuk ke dalam. Terus ada anak kecil lah, kita nggak bisa ini anak kecil tiba-tiba dia main-main ini terus ditarik gitu. Aduh, terus dia kabur. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai kita nanti ya. Om Posma, saya membantu Om Posma kemarin waktu membuat modifikasi mobil BMW. Bapak sebelumnya saya memperbolehkan dulu ya diambil sama kamera Om. Boleh. Terima kasih banyak. Jadi ceritanya itu saya dengar bahwa penjurian sudah kemarin ya Om. Iya kemarin. Ini kan yang dari pihak timnya Gading. Iya. Datang. Itu masih di sini ya. Iya. Komplit ya timnya. Komplit ya timnya. Kita doang. Itu dia yang saya mau kasih tahu Om. Kita kurang koordinasi kayaknya Om. Iya. Aduh, lain kali saya punya ide nih buat Om Posma nih. Boleh nggak kalau saya mengusulkan itu di lain waktu pada saat kita bikin mobil, kita menyewa satu orang MC untuk mewakili mobil kita pada saat juri datang. Sebenarnya sih kalau itu bukan departemen saya lagi, karena saya kan istilahnya builder. Harusnya head Andi, Mas Andi yang harus koordinasi ke situ. Kayak ntar kita marahin Mas Andi bareng-bareng. Kita ya. Tadi saya kesal banget dengerinnya. Untungnya kemarin kan kunci ke bawah sama gua. Kuncinya sama apa yang 30-nya masih bisa nyala. Cuma ersas saja yang nggak bisa. Aduh. Kuncinya di sini ersasnya. Iya, kunci. Gua lagi ngobrol sama Vindi. Vin lu bisa, Bang bisa nih kuncinya. Tapi ersas gimana ya? Gua lagi ngeliatin kuncinya. Ini kuncinya di sini.
Pas itu waktu itu gue di Jati Bening ya udah jauh udah bener. Si anak-anak pada pakai RBFT semua. Lah pasti bisa lah gitu. Ya. Jadi tuh saya kemarin Om Bosma, saya kan lokasi dekat di Kemayoran sini kan. Saya kalau ditelepon gitu datang juri sekarang, soalnya saya wakilin orang saya yang tahu konsep. Saya tuh yang menyarankan konsepnya sama Om Bosma sebetulnya. Karena kita mau pakai ini itu. Harusnya melihat pendekatan ya. Kalau Iya. saya udah umumin. Jam 6 kita semua kumpul karena mau dijuriin. Juriin, iya. Jadi setiap sektor kamu bikin audio, kamu jelasin, kamu bikin audio, kamu jelasin. Iya, Jadi iya. lengkap. Jadi timnya juga itu ya terlihat. Saya tuh pengennya kayak gitu juga karena kan kalau kita lihat abis nonton kayak Overhaulin segala nonton nggak Overhaulin? A-teamnya itu kan dipresentasiin semua gitu. Karena kan juri kan dia nggak bisa tahu apa yang ini harus Iya. dijelasin. Oh ini gua diginiin, ini gua diginiin. Iya. Dia kan nggak bisa ngebaca juga semua. Benar. Jadi kita obrolan menarik nih. Kita harus siap perang pada saat kita itu melihat ada yang kurang di perang sebelumnya ya, Om Posma ya. Next perang disiap lah. Jadi kemarin kita juga kita lucu, maksudnya ada acara keluarga dan segala macam, tapi kan kita udah kerja nih 3 bulan capek-capean, ya kita harus presentasi dulu dah. Setelah Iya, presentasi iya. udah bebas deh. Ngomong-ngomong bajunya kayak pola tembok, beli di mana? Emang hype banget orang ini. Aduh. Oke Om. Oke, sip. Ya kita udah berjuang lah. Ya. Iya nggak apa-apa lah. Nah, hasilnya nanti apapun hasilnya. Apapun hasilnya kita terima. Makasih banyak. Thank you Om Bosma. Duluan. Jadi para umat audio sekalian, sekian aja penjelasan dari kami mengenai apa yang sudah Poison Store lakukan untuk membantu Perang Bintang ini menjadi sukses untuk salah satu pesertanya, yaitu Andre Taulani. Saya hampir jawab Atta Lintar lagi. Salah. Oke, terima kasih banyak buat Om Posma dan kepercayaan dari Venom Audio Indonesia untuk berikan kita kesempatan untuk bergabung dengan Modifikator Indonesia dalam mewujudkan hasil yang bisa kita capai untuk mobil El Matador ini. Lagi terima kasih buat para umat audio sekalian. Salam dari Poison Channel.